Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Subriyadi di channel Ceko Matunes. Teman-teman, kita di laman guru P3K kemendikbud.go.id, P3K Guru 2022, portal informasi seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kemarin kita sudah pengumuman seleksi guru ASN P3K 2022, saatnya kita pengisian DRH. Ada beberapa dokumen yang wajib diunggah. Ada 9 dokumen yang wajib diunggah saat pengisian DRH P3K Guru 2023. Apa saja sih jenisnya? Ya, jenis dokumen yang harus diupload ada 9 dokumen yang wajib diunggah. Apa saja sih? Yuk kita simak baik-baik apa saja dokumen yang wajib ya saat pengisian DRH P3K tahun 2023. Saat pengisian DRH, silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya atau memperbaiki. Di sini ada beberapa jenis yang harus kalian unggah ya teman-teman. Ada 9 jenis yang kalian harus unggah. Yang pertama yaitu file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukurannya maksimalnya itu 100.000 KB ya atau 1 MB. Seperti apa sih contohnya? Surat pernyataan 5 poin. Nah, surat pernyataan 5 poin itu seperti ini teman-teman. Saya yang bertanda ini bahwa ini, nah, ini dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa satu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara selama kurungan yaitu 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak ada permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN atau PUMN. Yang ketiga, tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS P3K atau anggota TNI atau Polri. Yang keempat, tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil instansi pemerintah apabila di kemudian hari terbukti persyaratan ini tidak benar. Membuat terus dikasih materai. Terus yang kedua itu file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku. Biasanya SKCK itu kurun waktunya yaitu 6 bulan. Teman-teman kalian bisa nyicil ini ya teman-teman, file SKCK ya, bisa di kepolisian terdekat kalian. Biasanya si Polres ya teman-teman. Kalian bisa nyicil ini SKCK di Polres pembuatannya. Yang ketiga adalah file scan surat lamaran CASN yang ditunjukkan kepada instansi yang Anda lamar. Sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada ukurannya yaitu maksimal 500 KB. Contoh surat lamarannya seperti apa ini? Contohnya. Lampirannya satu lembar gitu ya. Pemerintah penerimaan P3K Guru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Ini tahun kemarin ya teman-teman. Berarti untuk tahun 2022 sama saja seperti ini, tinggal diganti tahunnya 2022. Perhatikan pengumuman nomor sekian ya, tentang pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru tahap ini berarti ya pemerintah provinsi Jawa Tengah. Namun ini dengan hormat, nah ini nama, tanggal lahir, usia, KTP dan sebagainya. Mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi penerimaan P3K guru pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kalau ini provinsi Jawa Tengah ya teman-teman. Ini sebagai contoh saja. Nanti ini diisi dan di
scan, dibubuhi materai ya. Yang ketiga, yang keempat ya berarti ya teman-teman. File scan daftar riwayat hidup diisi dan diunduh di web SSCN yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini nih. Berikut merupakan contoh cetakan DRH perorangan. Nah, ini daftar riwayat hidupnya. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa di SSCN punya teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti ini. Keterangan perorangan daftar riwayat hidup. Ada riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, tanda jasa atau penghargaan, riwayat keluarga, istri atau suami, anak, terus orang tua kandung, orang saudara kandung, bapak ibu mertua, keterangan organisasi, keterangan lain-lain, surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, surat keterangan sehat, surat keterangan bebas nafkah, keterangan lainnya, terus dibumbui materai. Setelah itu selanjutnya adalah kelima ya teman-teman. Yang kelima adalah file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Ini tidak wajib ya teman-teman. Kalau wajib itu ada tanda bintang. Nah, itu file scan surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika dan sejenisnya ya teman-teman. Ini bisa kalian dapatkan nanti jika kalian eh, cek kesehatan di pemerintah atau di dokter pemerintah teman-teman ya. Yang selanjutnya yaitu file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang status PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, yang ini surat keterangan sehat jasmani dan rohani bisa satu kalian ya teman-teman dengan eh, tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika dan seterusnya teman-teman. Yang selanjutnya yang ke-8 yaitu file scan ijazah pendidikan asli. Kalau ini kan sudah ada ya teman-teman. Yang digunakan untuk melamar formasi CASN P3K. Yang terakhir yaitu file scan transkrip nilai ASN yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Kemungkinan teman-teman bisa mengupload 9 jenis dokumen yang dipersyaratkan untuk pengisian DRH ini tanggal nanti ya April ya teman-teman. Berarti teman-teman persiapkan terlebih dahulu 9 jenis ini untuk pengisian DRH ya teman-teman. Ketentuan unggah dokumennya itu format berkas yang diterima adalah PDF. Ukuran minimal setiap berkas adalah 1000 kilobit ya atau 1 MB teman-teman. Hindari memoto berkas dengan kamera handphone. Sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Nah, teman-teman yang biasanya pakai HP, hindari ya teman-teman, pakainya adalah scanner. Jika ukuran kertas melebihi ketentuan, silahkan kecilkan ke resolusi yang lebih kecil. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silahkan dikecilkan. Ya itu teman-teman, 9 jenis yang harus kalian persiapkan untuk pengisian DRH, daftar riwayat hidup teman-teman. DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multi-page atau hasil cetakan DRH perorangan dan daftar riwayat hidup riwayat di-scan menjadi satu halaman lalu diunggah di kolom yang sama. Serta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri proses pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap. Jadi 9 dokumen ini penting dan wajib kalian unggah ya. Pada aksinya ini diunggah satu-satu
Jadi teman-teman harus mempersiapkan 9 dokumen ini sebelum pengisian TRH. Mungkin itu dulu dari saya. Saya akhiri, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.